agenda full ini mas. Agenda full. Ya. Apa sih mas? Ya biasa ngirim burung pesanan ya customer. Terus ada kegiatan rutin. Ya maklum kan ini mau malam suro, satu suro jadi ada beberapa agenda yang harus di-planning dari sekarang mas. Seperti itu. Ini yang lagi rame ini mas, satu suro ini mas. Mungkin banyak beberapa teman sih, termasuk saya juga kali. Satu suro itu ada sebagian orang itu memang badannya pada linu, capek, pegel, atau ngapa-ngapain malas. Terus istilahnya itu kalau di Bali itu ada namanya bulan gelap, tilem kalau nggak salah. Tilem kalau bahasa hampir sama kalau bahasa Jawanya tilem itu tidur. Iya. Ini kalau di Bali itu memang ada bulan-bulan yang gelap. Betul. Malam tuh terasa gelap. Iya mas. Ya kalau bagi orang Jawa memang bulan Suro itu kan memang bulan yang termasuk yang sakral kan ya mas. Jadi memang untuk bulan Suro sendiri kalau orang Jawa memang semisal ada agenda khusus ya kayak orang nikahan, bangun rumah, pindah rumah atau hal-hal yang penting itu malah nggak disarankan. Jadi bulan Suro itu dipakai buat membersihkan diri atau mendekatkan diri sama Tuhan. Seperti itu sama kalau orang Islam sama Gusti Allah ya dipakai benar-benar buat istilahnya memperbaiki ya istilahnya jasmani dan rohani karena memang bagi orang Jawa ya bulan itu bulan yang istilahnya kalau bisa dibilang kayak bulan berkabung juga sih mas, bulan yang kurang baik untuk agenda-agenda yang memang penting, jadi untuk istirahat. Ini mas ya, menurut kepercayaan di Jawa sebagiannya mas ya. Iya. Jadi dipakai buat ya sepertinya gini mas, di bulan Suro itu kalau di sejarah Jawa memang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang memang itu ya intinya banyak tragedi-tragedi yang memang kelam gitu loh. Jadi makanya di bulan Suro itu ya kalau kita ibarat kalau 12 bulan ya mas, jadi bulan Suro itu biasanya untuk ya kayak disuruh ngering gitu loh mas, suruh istirahat ya setelah Suro itu ya lagi. Iya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada ya orang-orang yang bulan Suro itu secara energi itu kayak lemah tersedot gitu. Iya. Hanya weton-weton tertentu. Ada beberapa weton-weton tertentu secara khusus ya mas, karena gini kalau weton ya kita menyangkut weton itu sesuatu hal yang khusus tapi umum. Tahu nggak mas maksudnya? Kan weton tertentu ya tapi memang itu sifatnya umum ya, khusus tapi sifatnya umum. Weton itu kayak gitu. Makanya kalau weton tertentu tuh ya memang ada ya bisa dibilang tuh khusus tapi juga umum. Khusus tapi bisa buat umum. Buat teman-teman juga mungkin masih mempercayai nguri-nguri, kita menyingkirkan dari segi yang agak sensitif kan, soal kepercayaan. Ada yang memang menganut dengan nguri-nguri dari Jawa. Iya betul. Lain ini kalau ditenturin bakalan sensitif banget ya mas. Antara keyakinan dengan budaya yang ada di Jawa nih mas. Contohnya kayak memperingati Muharram. Iya. Sisi lain tahun baru Islam. Betul. Sisi lain bulan Suro untuk kebanyakan masyarakat Jawa kan memang disakralkan. Contohnya ada yang memang untuk membersihkan diri atau untuk
dia masih pusaka juga, Nah, atau memandikan burung perkutut juga ada mas. berarti memang ada hari-hari yang memang bulan ya, Bulan itu bulan perkutut. ada memandikan Caranya dia gimana masih mas? pusaka. Caranya gimana kalau untuk memandikan perkutut? Sebenarnya gini mas, kalau memandikan perkutut memang kalau saya sendiri ya, kalau misalnya ada orang yang minta saran saya ya mas, ke aku, kalau bulan suro itu sebaiknya kalau memandikan burung perkutut gimana sih, Kang Pilar? Biasa akan menjelaskan caranya sederhana aja sih mas, dimandiin pakai kembang telon. Kembang telon ya, kembang telon pas apa di malam suronya. Kembang telon itu apa aja tuh mas isinya? Ya 3 warna kembang, biasanya ada yang kembang melati, ya kan, ada kembang mawar, ada kembang kantil, atau ada juga yang jelas 3 ini mas. Ada kembang kenoma juga, nah, tergantung dari ya intinya ada 3 kembang di sini. Seperti itu. Jadi dimandikan seperti itu mas di malam suronya. Itu sebelum jam 12 atau setelah jam 12? Sebelum sebelum sebelum, karena gini mas, kalau saya make waktu Jawa ya, karena kalau waktu Jawa itu kan setelah maghrib itu kan sudah pergantian hari. Nah, setelah maghrib biasanya. Setelah maghrib gitu ya. Setelah maghrib baru dimandikan. Seperti itu. Ya untuk memandikan seperti itu memang jadi gini mas, ada yang memandikan itu pas malam Selasa Kliwonnya, bukan Selasa Kliwon, malam satu suronya ya. Atau ada juga yang memandikan itu setelah jamasan pusaka di keraton, baru memandikan. Kayak jamasan pusaka di keraton Jogja maupun negara atau di Surakarta. Itu kalau mereka sudah mulai, nah baru ada memang beberapa yang ikut memandikan burung perkutut juga. Tergantung kepercayaan di ini ya mas, di daerah masing-masing ya. Kayak gitu. Bukan hanya nggak hanya berstok. ternyata Tidak hanya mas, bahkan orang juga gitu, dijamasi biar bersih. Karena sebenarnya bulan suro itu kan, kalau biasanya ada yang tanya mas, kalau bulan suro itu baiknya buat apa sih mas Pilar? Yang pertama buat membersihkan diri mas, buat bersih-bersih pusaka atau burung perkutut ya mas, atau bersihin rumah juga. Itu buat bersih-bersih, buat mendekatkan diri kita ke Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Berarti memang ini mas apa istilahnya, bulan suro itu memang kalau untuk sebagian masyarakat Jawa memang tantangan, walaupun di sisi lain orang mengatakan bulan hari atau semua bulan itu baik. Iya. Betul. Kalau khususkan bagi masyarakat Jawa, suro itu memang ya sesuatu yang tersendiri, kayak di Bali kan ada hari dan bulan memang untuk upacara adat dan sebagainya. Betul. Ya bagi yang percaya mas. Yang nggak percaya juga menganggap bulan suro ini biasa-biasa aja mas. Bener nggak? Seperti itu. Hanya saja gini mas Pio, selama orang tersebut tinggal di Pulau Jawa ya setidaknya harus menghormati ya tentang adat istiadat di daerah, apalagi di Pulau Jawa. Karena gini mas, memang kalau bulan suro itu dibenturkan dengan agama ya, apalagi agama Islam kan biasanya seperti ini ya. Gini, setiap bulan itu kan bagi agama Islam itu adalah bulan yang baik mas, benar nggak? Sedangkan kalau di Jawa itu bulan suro bulan yang memang istilahnya tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang penting gitu loh mas. Gitu. Sebenarnya gini mas, semua bulan itu baik, tapi mau dipakai buat apa dulu? Masing-masing ya, percaya atau tidaknya ya, keyakinan ya. Ya di dalam agama Islam semua bulan itu baik, ya baik mas. Gitu. Di Jawa pun juga gitu mas. Semua bulan itu baik, tapi mau dipakai buat apa dulu? Nah kalau buat bulan suro itu dipakai buat bersih-bersih dan mendekatkan diri kita ke Tuhan Yang Maha Esa. Itu lagi nih mas, kebaca weton ada hitungan semua itu kan, kayak mertua juga kalau nandur kan juga ada hitungan. Iya.
bulan dan sebagainya. Ternyata Iya. mereka mungkin orang tua zaman dulu atau orang Jawa itu udah meriset, dan Iya. udah analis ya. Betul. Tapi untuk saat ini bagi generasi udah sekarang mungkin kan ya masuk akal. Cuman ternyata ya di mereka itu riset Iya. ekonomi dan sebagainya gitu. Betul. Jadi untuk ya mas, untuk saran jadi mas. Ya, kalau saran saya Mas, kalau bulan suro itu memang dipakai. Terutama untuk Oh ya, yang pertama bagi pecinta perkutut, kalau bulan suro itu memang bagi yang percaya Mas, itu biasanya dipakai buat memandikan burung. Memandikan burung burung perkutut. Tapi memang kalau memandikan burung yang lain, kalau burung yang lain selain burung perkutut, kalau dergugu sama puter anu ya Mas. Karena kita bahasnya perkutut, jadi kita bahas perkutut aja ya. Karena kan memang tidak semua anggungan itu apa namanya punya segi mistis ya. Apa namanya terkuku atau puter gitu kalau memang ada, tapi nggak sekental burung perkutut Mas. Karena memang gini Mas, perkutut itu kan kalau di 5 wasto itu kan memang menduduki peringkat paling tinggi ya. Jadi simbol dari 5 wasto kukilo itu kan burung perkutut, bukan burung terkuku atau burung puter gitu loh. Jadi kalau saran saya bagi pecinta burung perkutut yang memang istilahnya sering, ya istilahnya menguri-nguri budaya ya, itu kalau bulan suro biasanya dipakai buat memandikan sebagai bentuk hormat kita ke burung perkutut atau bentuk hormat kita ke yang tinggal di dalam burung perkutut itu Mas. Dimandikan, disucikan, harapannya ketika burung ini disucikan, dimandikan, ya hal-hal yang negatif di dalam diri kita, di dalam keluarga kita itu bisa bersih. Seperti itu, harapannya seperti itu, karena memang bulan suro itu paling bagus buat bersih-bersih Mas. Bersih-bersih pusaka jamasin, bersih-bersih benda-benda bertuah yang lain, bersih-bersih memandikan burung perkutut. Seperti itu, dimulai dari malam satu suronya, atau dimulai ketika setelah keraton Jogja atau keraton Solo itu mulai memandikan pusaka atau menjamasi. Seperti itu Mas Priyo. Siang kan lagi tren mas. Apa? Baru tren cek kodam mas. Oh, cek kodam. Iya, lagi populer Mas cek kodam. Itu saya analisa mas. Banyak yang cek kodam itu dengan suara yang sama, nama bisa kecek. Ya. Kita sering membahas soal itu mas. Iya. Sejak sebelum itu malah mungkin ya. Iya. Malah udah bertahun-tahun yang lalu ya. Dan itu kita dibully habis-habisan. Iya. Tapi sekarang gitu mas. Ya. Seiring berjalannya waktu ya akhirnya. Iya. Ya. Ngikuti anu mas. Jadi dulu kita sering dibully ya kan. Tapi yang namanya zaman kan berubah mas. Ya sekarang banyak jadi populer mas. Meskipun itu bener apa enggak kan, yang penting itu gitu loh. Bener gak? Ya bahasa marketing mas, buat marketing. Sama kan kita sering bahas nih mas. Di dalam perkuliahan kita sering bahas kan. Sering, udah beberapa tahun yang lalu. Tahun yang lalu malah ya, sebelum ada tren cek kodam ini. Iya. Nah itu kan apa ya? Jadi dilema juga, terus jadi sesuatu yang pro dan kontra nih. Betul. Ya, misalnya kalau kita mau percaya syukur, nggak percaya, nggak ada salahnya kan mas. Betul. Tapi yang. Ya betul. Mas di sisi lain memang ada sekelompok atau masyarakat memang yang masih mempercayai hal itu. Ya. Ya kan? Iya betul. Contoh, ketika kita sudah mulai istilahnya nggak memang membenci sebuah keyakinan orang lain, kita dimanapun akan selalu membencinya mas. Betul. Dan tidak bisa menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain tersebut. Ya enggak? Betul. Nah, soal apa ya, perkutut, mungkin banyak penonton yang baru yang
baru mengikuti konten kita Mas. Iya. Yang udah lama kita sempat bahas cek kodam. Perkutut kan memiliki kekuatan gaib dan tuah ya istilahnya. Ya, betul. Ada banyak pertanyaan yang muncul lagi nih. Kok bisa Mas? Nah, kok bisa burung perkutut memiliki tuah ya Mas? Memiliki apa? Istilahnya kelebihan ya, kegunaan. Ya kalau saya nilai dari segi spiritual ya Mas. Ini kalau saya menilai ya, bukan dinilai dari suaranya, karena kita kan yang kita bahas mistisnya ya. Karena memang burung perkutut itu Mas apa, di situ ada gaib ya, ada kodam yang tinggal di situ. Yang usianya mungkin bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan ada yang positif, ada yang negatif. Seperti itu. Ya, itu yang positif itu bisa memberikan manfaat buat si pemilik, yang enggak baik itu akan memberikan efek yang kurang baik ke si pemilik dan keluarganya. Nah, jadi kenapa kok burung perkutut bisa ada tuahnya seperti itu ya? Burung perkutut bisa ada tuahnya, bisa ada kodamnya, bisa ada gaibnya seperti itu, tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Mas. Itu yang membedakan antara burung perkutut dengan burung puter dengan terkuku gitu loh. Makanya di dalam 5 wasto simbol kokilo itu lebih ke burung perkutut gitu. Makanya ini Mas ya, istilahnya burung perkutut itu ya selalu dihubungkan dengan keberuntungan, nasib, oleh sebagian masyarakat dengan budaya ya Mas. Budaya. Karena kalau burung perkutut itu istilahnya budaya Jawanya kental Mas. Jadi simbol benar-benar kalau orang misal melihara burung perkutut di rumah aja, itu kebanyakan orang langsung menilainya, wah ini orangnya Jawa nih gitu loh, Jawa ini. Seperti itu sudah terbranding mungkin ya. Iya. Seperti itu. Jadi burung perkutut itu bisa ada yang memberikan kalau dirawat bisa memberikan keberuntungan bagi si pemilik dan keluarga, tapi memang ada juga yang malah sebaliknya Mas. Gitu. Ya. Apa yang membuat suara burung perkutut begitu dianggap meramal atau memberi pertanda Mas? Ya, jadi ini kita membahas suara burung perkutut di malam hari aja ya Mas. Karena kalau saya harus menjelaskan tentang irama burung perkutut, kayaknya bukan pakar saya Mas, bukan bidang saya. Mungkin ada narasumber yang lain ya. Memberi pertanda. Oke. Jadi gini, burung perkutut itu berbunyi di malam hari itu bisa memberikan sebuah petunjuk. Bisa saja itu bisa memberikan sebuah rambu-rambu Mas, atau sebuah peringatan kepada si pemilik. Seperti itu. Jadi burung perkutut ketika berbunyi malam hari itu yaitu bisa memberitahukan ke kita itu adalah sebuah petunjuk atau sebuah pertanda ya, yaitu bisa bersifat positif atau negatif Mas. Ya. Seperti itu. Makanya ada yang bilang burung perkutut kalau bunyi ini itu artinya apa Mas gitu loh. Seperti itu. Burung perkutut bunyi malam hari ini pertandanya apa Mas? Karena itu adalah sebuah pertanda Mas. Gitu. Pertanda, iya, bisa pertanda baik dan pertanda buruk. Itu. Kadang ada burung yang bunyi di jam-jam tertentu. Iya. Ada. Jam 3 atau sebelum adzan subuh. Iya. Atau jam 1. Iya. Jadi burung gini Mas, memang ada burung yang ini yang kita bahas, burung perkutut yang lokal ya. Karena kalau burung bangkok itu malah rajin bunyi Mas. Malam hari bisa bunyi juga, rajin bunyi juga. Jadi itu yang kita bahas ini khusus burung perkutut lokal ya, burung perkutut lokal. Karena kalau burung bangkok mungkin beda ceritanya Mas. Ini kita bahas yang perkutut lokal. Jadi burung bunyi malam hari itu bisa memberikan sebuah pertanda, bisa memberikan sebuah rambu-rambu ya Mas, atau petunjuk bahwa ini akan ada suatu hal Mas. Nah, suatu hal itu apa? Ini perlu dikoreksi dulu Mas. Perlu dikoreksi atau bisa ditanyakan ke pakar-pakar burung perkutut yang lain yang memang paham
bab yang seperti ini. Nah, biasanya bisa ditanyakan ke siapa ya? Yang pertama mungkin bisa ditanyakan ke sesepuh pecinta burung perkutut, Mas. Atau orang-orang yang memang istilahnya kompeten di komunitas. Orang-orang yang memang dipercaya di sebuah komunitas yang membidangi hal seperti ini. Kayak gitu. Begini Mas, tanya lagi nih. Kita cari yang apakah ada pengetahuan modern atau ilmiah tentang perilaku burung perkutut yang mungkin menyebabkan persepsi mistis di sekitarnya? Jadi perilaku ya, yang ditanyakan lebih ke perilaku ya, Mas. Secara modern dan ilmiah loh ini. Oke. Jadi kalau perilaku burung perkutut itu memang gini, Mas. Pertanyaan ke modern secara ilmiah dan secara logis lah mungkin. Ya gini, ini mistis cuman diinin dengan. Oke, saya akan bahas ya Mas, karena kalau saya jelaskan itu nanti akan banyak banget. Jadi misal burung perkutut yang tidurnya di bawah itu kan perilaku ya Mas. Oke. Itu biasanya burung tersebut punya tuah buat menetralkan energi negatif yang ada di sekitar, atau bisa juga buat keselamatan. Jadi kalau burung perkutut tidurnya di bawah ya, enggak di tangkringan, itu biasanya buat menjaga wilayah atau bisa juga dipakai buat media untuk menetralkan hal-hal negatif di sekitar. Itu saya akan jawab itu aja Mas, karena kalau itu tak jelasin banyak nanti banyak banget. Jadi itu bab perilaku burung perkutut ya Mas. Saya menjelaskan secara nyata itu kebanyakan seperti itu yang tidur di bawah. Orang yang konsultasi dan cerita pengalaman ya ke hal-hal yang mistis ya cerita satu aja sih. Oke, jadi gini, kebanyakan orang kan ingin tanya ya Mas Pilar, perkutut yang bisa menjadi ular tuh yang kayak gimana sih? Saya akan menjawab ya bahwa perkutut itu memang ada yang bisa menjadi ular Mas, tapi tidak dalam waktu yang lama. Bisa menjadi ular tapi tidak bisa dalam waktu yang lama. Biasanya itu Mas. Jadi bagi orang yang pernah melihat itu bisa seperti itu tapi tidak bisa dalam waktu yang lama. Paling berapa menit gitu, habis itu kembali lagi. Itu jawaban yang benar Mas. Jadi kalau ada orang yang bilang bisa berubah jadi ular dalam waktu misal berjam-jam, itu enggak benar Mas. Yang benar burung perkutut ada yang bisa menjadi ular tapi dalam waktu yang singkat. Waktu lama memang itu ular beneran makan. Ya, jadi jawaban yang benar itu Mas. Dari berbagai macam, makanya kalau ada orang konsultasi Mas, kalau burung perkutut jadi ular tuh bisa nggak? Ya bisa, tapi dalam waktu yang nggak lama. Gitu. Tapi habis itu ada kembali lagi ke jadi burung perkutut lagi Mas. Malah burungnya hilang jadi ular malah dimakan ular beneran ya. Ada sebuah kasus gini Mas, salah satu customer saya Mas. Jadi burung perkutut itu memang berubah jadi ular ketika memang ada orang yang ingin berniat jahat Mas. Itu burungnya jadi ular. Jadi ular. Orangnya yang mau berniat jahat, istilahnya mau maling ya, itu melihat sangkarnya isinya ular gitu loh, udah takut duluan. Tapi setelah itu jadi burung lagi. Ada yang seperti itu. Mana ini ya kita kalau ya belibet pertanyaannya ini mungkin untuk kalangan Gen Z kali ya. Ya. Bukan mungkin yang udah lama bermain perkutut mungkin udah banyak tahu lah Mas. Iya. Ada nggak sih ritual atau tradisi khusus yang melibatkan burung perkutut dalam budaya tertentu? Ada nggak sih? Apa tadi? Tradisi khusus yang melibatkan burung perkutut. Tradisi ya. Sebenarnya kalau budaya Jawa itu memang kental dengan burung perkutut ya Mas. Ya kan 5 wasto Mas. 5 wasto kan memang
5 hal yang wajib dimiliki oleh pria Jawa ya. Itu kan termasuk dari budaya kan. Nah 5 wasto itu kan ada yang pertama ada garwo, anggap aja garwo istri, terus griyo, ya toh, curigo itu keris, bener nggak? Terus kukilo itu burung perkutut, terus turunggo kendaraan atau kuda kalau zaman dulu, bener nggak? Jadi memang itu 5 wasto itu memang simbol dari kukilo itu burung perkutut. Jadi itu dari tradisi orang Jawa mas. Ada yang menggunakan ritual itu contoh pesugihan, cuman jalurnya itu lewat perkutut mas. Ada, tapi itu biasanya jalur kiri mas, jalur negatif. Jadi saya tidak menganjurkan karena memang itu jalur yang tidak diberkahi. Itu cara instan, bisa bisa cepat kaya, tapi itu tidak memberkahi. Gitu loh, tidak memberkahi itu apa? Ketika dapat uang, uangnya itu akan cepat habis. Ya memang dapat uang banyak, tapi itu tidak berkah. Tidak, istilahnya tidak bikin ayam. Gitu. Mungkin yang baru mulai kan mas ya. Mungkin kalau yang lama mungkin udah paham. Lebih pintar-pintar. Jadi kita juga membahas yang pertanyaan-pertanyaan yang ringan mas. Iya kan, biar istilahnya mudah diterima banyak orang, karena yang nonton itu kan dari berbagai macam genre ya. Kalau orang-orang lama mungkin udah kenal kita ya mas, cuman yang baru kan butuh edukasi yang lebih ini ya. Jadi kalau bagi pemula-pemula itu kita bahas yang sederhana-sederhana aja sih. Istilah saya itu bagaimana caranya Gen Z itu bisa masuk. Iya. Jadi ada konsep juga sih mas, mungkin kita akan mulai membuat sesuatu yang berbeda mas, dan membuat sebuah yang berbeda dari yang lain lagi ini. Iya. Lama banget ya mas nonton. Udah lama mas, karena kesibukan masing-masing ya mas. Prio sibuk keluar kota, terus saya punya agenda yang istilahnya ya banyak lah agenda. Mas Bella, mungkin saya juga udah lama tidak mengikuti perkembangan dunia perkutut di lapangan mas. Iya. Terutama di Jogja sendiri, memang terus terang saya udah hampir 2 tahun ya saya nggak mengikuti perkembangan di lapangan, khususnya ya di komunitas atau di gantangan dan sebagainya. Iya. Karena saya mungkin awal-awal mungkin saya lebih kencang ingin mengetahui di lapangan seperti ini. Iya. Lebih ke suara ya mas, di gantangan. Tapi lama-lama apa yang saya cari udah ketemu kan, mau ini gini. Saya lebih menikmati itu karena mengutamakan yang utama keluarga ya kan, terus ya kerja, job di luar kota ya mas ya. Terus juga ini baru dapat beberapa kerjaan ini mas, saya dapat kerjaan juga dari di interior juga kan mas, desain interior. Jadi sibuk ya tetap ngurusin perkutut mas, tinggal 4 mas. Yang dulunya ini agak aneh juga sih mas. Mungkin awal-awal tuh ada tetangga memang bilang kok perkutut oke mas, ora kesel. Iya. Kok nggak capek ngurusin begitu banyak, sempat sampai 30 biji mas. Sekarang karena kesangkarnya nganggur semua. Iya. Sampai yang diombilkan dulu ya. Banyak banget. Ternyata lambat laun ya apa yang diomongin tetangga sepuh bakal ngimu paling dulu paling oke papat. Ternyata bener mas. Iya. Ini ya karena kalau pribadi kan namanya penikmat mas ya. Iya. Hanya penikmat, memang terus terang saya nggak jualan burung perkutut ya, nikmati aja.
Cuman ya lambat laun ya memang pilihan mas. Iya. Nah kalau untuk yang pemula itu memang bukan untuk pemula ya. Yang saya dengar itu sekali masuk ke perkutut memang nggak hanya di perkutut sih mas, orang tuh pengen beli lagi jadi banyak. Iya. Ya apa ya, emosi ya mas ya. Ya ketagihan sih mas. Ketagihan iya. Ya apa, hal seperti itu wajar sih mas. Wajar karena kan yang namanya pemula butuh pembelajaran, masih suka menggebu-gebu kan. Tapi nanti juga akan menemukan mana yang benar-benar paling disukai, paling dicintai. Karena gini, kalau kita ngobrolin buat pemula ya itu kesampingan dulu masalah bab perkutut bertuah mas. Ya yang tips bagi pemula seperti yang dulu pernah saya jelaskan, bahwa tips bagi pemula untuk memelihara burung perkutut itu yang pertama harus suka dulu, harus seneng dulu gitu loh. Seneng apa, seneng dari segi apanya? Yang pertama dari segi fisiknya ya mas, bodinya, atau memang dari suaranya. Yang penting itu dulu. Nanti seiring berjalannya waktu baru belajar tentang bab katuranggan, ya kan, tuah di dalam burung perkutut atau bab irama. Jadi nggak bisa langsung deng ke irama terus ke perkutut yang bertuah buat ini belum bisa mas, harus ke itu dulu. Tipsnya adalah seneng dulu, kamu sukain dulu sama burung perkutut, entah itu dari suaranya ya, terus dari fisiknya, atau karena apa, karena burungnya menarik, seperti itu dulu tipsnya. Sebenarnya simpel lah mas ya. Simpel. Ya yang jelas melihara burung perkutut itu kan nggak ribet ya mas, dibandingkan dengan burung ocehan. Kasih makan sama airnya cukup udah gitu. Istilahnya tinggal juga masih aman lah. Orang rumah juga teman, yang penting air mau kasih makan selesai. Betul, itu ada makan dan minum udah, sesimpel itu mas. Makanya banyak orang yang ketika memulai itu udah punya burung perkutut ini ingin membeli lagi ya, karena salah satunya adalah faktor karena burung perkutut ngerawatnya nggak ribet mas. Orang pengen nambah. Syukur bisa jadi rezeki mas ya. Iya, nambah. Yang penting kan dapat tetap ngebun mas. Iya. Oke mas, Bilar, kita bahas selanjutnya ya. Apa ya, kalau kita nggak ngobrol mungkin suatu saat atau kapan kita konten di mana ya ini, di outdoor ya, kita nyari suasana yang berbeda mas. Kayaknya di daerah tempatnya mas Bro kan juga banyak mas view yang sekiranya menarik lah, ya kan. Biasanya kita indoor, kita sesekali outdoor lah. Nanti kita dijadwal mas. Oke siap. Iya kan. Oke, yang lain mas? Kayaknya sudah mas. Oh sudah. Dan kita bahas semua pertanyaan beberapa ini. Mungkin ada nanti di komentar, kalau ada yang ingin ditanyakan kita akan bahas lagi mas. Ya, siap. Kita tunggu di postingan yang ini. Oke mas Brar, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama mas Priyo. Semoga kesehatan mas ya. Amin. Atas kearifan Jawa, bawa, kata-kata Nusantara.